Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 LPI 5A Pagi dengan anggota Randy Akmal Atta dengan NIM 014, Haya Sabita dengan NIM 015, Diandra Farah Kurnia dengan NIM 016, Faiza Widow Nurjana dengan NIM 017, Hastuti Salawardani dengan NIM 018, dan Anastasia Wahyuningsih dengan NIM 019 yang hari ini akan mempresentasikan proposal manajemen perubahan yang telah kami susun dengan objek Politeknik Negeri Batam untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah di semester 5 ini. Yang pertama, kita akan masuk ke bab pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Anastasia Wahyuningsih. Kepada Anastasia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Faya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari proposal yang telah kami kerjakan. Politeknik Negeri Batam merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kepulauan Riau yang memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan berkomitmen untuk menciptakan kampus yang sehat. Fokus utama proposal ini terletak pada pengelolaan limbah kantin, karena bercermin dari kesadaran akan dampak besar yang dihasilkan oleh limbah dari aktivitas sehari-hari di kampus. Dengan hal ini, Poli Batam akan menegaskan komitmen untuk merancang solusi konkret dan efektif terhadap lingkungan. Terkait dengan penerapan kebiasaan 3M, juga sebagai strategi utama bukan hanya sekedar langkah simbolis, melainkan pada penekanan pendekatan keberlanjutan yang terintegrasi dalam transformasi. Lalu, lebih jauh dari kata transformasi tersebut menyorot pada perubahan yang diinginkan, bukan hanya perbaikan kecil, melainkan pada pergeseran mendasar dalam pandang dan perilaku kampus. Meskipun demikian, situasi di Politeknik Negeri Batam sangat memprihatinkan terkait pengelolaan barang yang telah terpakai. Banyak barang yang habis pakai tapi tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat menciptakan tantangan yang besar dalam penanganan limbah dan potensi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Lalu ada tujuan perubahan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang limbah secara menyeluruh. Yang kedua, menciptakan kebiasaan penerapan 3M. Dan yang ketiga, menjadikan Poli Batam sebagai contoh dalam kebersihan. Lanjut, saya serahkan ke Sela. Baik, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perubahan. Adapun ruang lingkup dari perubahan terkait dengan kampus sehat dan berkelanjutan yang melibatkan transformasi dalam pengelolaan limbah kantin di Politeknik Negeri Batam dan penerapan 3M yang melibatkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengelolaan limbah kantin, di mana yang pertama itu ada sumber limbah dengan mengidentifikasi sumber-sumber limbah kantin, di antaranya kemasan plastik dan limbah organik. Oke, Pai, next slide. Selanjutnya ada pemilahan limbah, di mana implementasi sistem pemilahan limbah untuk memudahkan proses daur ulang dan pengelolaan secara efisien. Yang terakhir ada daftar hitam plastik, di mana menerapkan kebijakan daftar hitam untuk plastik tertentu yang sulit didaur ulang guna mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya ada penggunaan bahan ramah lingkungan, di mana yang pertama ada bebas plastik sekali pakai, kemudian ada penyediaan alternatif ramah lingkungan. Yang ketiga ada edukasi dan kesadaran, di mana yang pertama itu ada seminar pelatihan untuk memberikan seminar dan pelatihan untuk dosen, mahasiswa, dan sebagainya mengenai pengelolaan limbah, pemilahan sampah yang benar, dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Yang keempat ada implementasi kebiasaan 3M, di mana ada mengurangi, mendaur ulang, serta menghemat. Selanjutnya yang kelima ada pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan pihak eksternal kampus, di mana dengan melibatkan pihak luar seperti lembaga daur ulang atau perusahaan yang berfokus pada lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah. Jadi, dengan menerapkan perubahan dalam ruang lingkup ini, Politeknik Negeri Batam dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kampus yang lebih berkelanjutan, sehat, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam manajemen perubahan.
Manajemen perubahan terkait dengan transformasi kampus menjadi kampus sehat dan berkelanjutan, termasuk perubahan dalam pengelolaan limbah kantin dan penerapan kebiasaan 3M melibatkan sejumlah pihak. Beberapa pihak yang mungkin terlibat dalam manajemen perubahan tersebut antara lain yang pertama, pimpinan kampus, di mana pimpinan kampus ini memiliki peran penting dalam mendukung dan menginisiasi perubahan menuju kampus yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada divisi pengelolaan lingkungan kampus, di mana bagian atau divisi ini khusus bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan berkelanjutan di kampus. Selanjutnya, Pak. Yang ketiga ada pihak pengelola kantin. Manajemen kantin dan penyedia makanan di kampus memiliki peran yang signifikan dalam implementasi kebijakan pengurangan limbah dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang keempat, pastinya ada mahasiswa dan mahasiswi, di mana mahasiswa-mahasiswi ini sebagai pengguna utama fasilitas kampus yang memiliki peran besar dalam mengadaptasi perubahan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kampanye kesadaran dan pengelolaan limbah. Selanjutnya ada dosen dan staf yang di mana untuk mendukung perubahan melalui integrasi kebijakan lingkungan dalam kurikulum. Yang keenam ada tim pengelolaan perubahan. Selanjutnya ada pihak eksternal. Jadi pihak eksternal ini merupakan kolaborasi dari lingkungan kampus dengan lingkungan eksternal, seperti ahli lingkungan perusahaan daur ulang ataupun organisasi lingkungan untuk mendapat dukungan dan sumber daya tambahan. Selanjutnya ada organisasi kampus dan yang terakhir ada pihak keuangan dan administrasi. Jadi melibatkan berbagai pihak ini dengan baik akan membantu dan menciptakan dukungan yang kuat untuk perubahan dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mewujudkan kampus yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haya. Kepada Haya dipersilahkan. Baik, terima kasih Tela. Untuk selanjutnya itu mengenai proposal manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengelola perubahan yang diinginkan dalam sebuah organisasi. Nah, dalam konteks proposal ini sendiri, manajemen perubahan itu memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi proposal itu sendiri. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai teori rencana manajemen perubahan. Di sini kami membahas mengenai 8 teori oleh Koters, yaitu yang pertama, membangun rasa urgensi merupakan tahapan untuk membantu seluruh unit organisasi merencanakan perlunya perubahan dan tindakan yang segera dilaksanakan. Yang kedua itu mengenai penciptaan panduan koalisi, memastikan adanya tim atau kelompok yang memiliki wewenang dalam melaksanakan perubahan. Yang ketiga yaitu mengembangkan visi dan strategi untuk memperjelas tujuan organisasi dalam mengambil langkah perubahan. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan kepada seluruh sumber daya yang terlibat dalam lingkungan itu sendiri. Yang kelima, memberdayakan aksi broad-based atau sumber daya manusia untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi perubahan. Yang keenam, membangkitkan kemenangan jangka pendek atau menciptakan perubahan yang hasilnya terlihat sangat signifikan bagi lingkungan tersebut. Yang ketujuh adalah konsolidasi dan perubahan berkelanjutan, yaitu perubahan tidak hanya berjalan dengan lurus, akan tetapi dibutuhkan perbaikan struktur dan kebijakan yang tidak sesuai. Terus yang terakhir ada empowering pendekatan baru dalam kebudayaan, yaitu memastikan perubahan menjadi budaya atau kebiasaan bagi lingkungan sekitar. Dapat dinilai sebagai keberhasilan dalam perubahan yang dilaksanakan. Lalu ada teori kedua, yaitu menurut William Blake terdapat 3 tahapan proses perubahan, yaitu yang pertama ending, losing, and letting. Yaitu meminta individu melepaskan hal atau budaya terdahulu, kemudian membantu individu dalam mengatasi rasa kehilangan terhadap budaya terdahulu, dan yang terakhir adalah mempersiapkan mental untuk perubahan. Lalu yang kedua adalah the neutral zone atau fase disorientasi yang disebabkan oleh perubahan. Nah, fase ini dapat diatasi dengan mengkomunikasikan perubahan pada lingkungan yang terlibat. Yang ketiga itu ada the new beginning atau mengembangkan identitas dan perilaku baru serta mendorong antusiasme lingkungan sehingga perubahan mulai bekerja dengan baik. Lalu untuk poin selanjutnya ada rencana manajemen perubahan Poli Batam. Nah, di dalam proposalnya sendiri kami mengidentifikasi beberapa permasalahan
yang kami masukkan dalam proposal. Yang pertama itu kurangnya pemahaman akan sistem kantin self-service, terutama dalam membersihkan peralatan sampah, makanan, serta merapikan kembali meja dan bangku yang telah digunakan. Yang kedua, hanya terdapat satu tempat pembuangan sampah yang terletak dalam kantin dan tanpa pemisah yang jelas mengenai jenis sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Lalu yang ketiga adalah peletakan antara area makan dengan wastafel, tray piring bekas makanan, dan tempat sampah tidak ada pembatas yang jelas. Lalu yang keempat, peletakan gudang kebersihan yang berada tepat di samping meja dan bangku makan sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Yang kelima adalah sirkulasi udara kantin yang tidak baik, terutama pada saat jam makan siang. Yang keenam adalah pengadaan sabun cuci tangan yang tidak konsisten, terkadang tidak tersedia di saat dibutuhkan. 7. Tidak ada sistem daur ulang sampah sehingga dapat dimanfaatkan lagi. Next. Lalu di poin selanjutnya adalah solusi perbaikan terhadap 7 poin permasalahan yang telah kami identifikasi. Yang pertama adalah memberikan stiker pemberitahuan mengenai sistem kantin self-service di setiap meja dan bangku. Yang kedua adalah melakukan pengadaan 3 jenis tempat sampah untuk sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Yang ketiga adalah memindahkan peletakan area wastafel, tray piring bekas makanan, dan tempat sampah atau memberikan batas full hingga menyentuh atap yang memisahkan antara area makan dengan wastafel, tray piring bekas makanan, dan tempat sampah. Yang keempat adalah memindahkan peletakan gudang alat kebersihan atau memberikan pembatas antara area makan dengan gudang alat kebersihan full hingga menyentuh atap. Yang kelima adalah memasang blower untuk memperbaiki sirkulasi udara kantin. Yang keenam adalah menyediakan tambahan sabun cuci tangan satu untuk setiap wastafel. Dan yang terakhir adalah memasang sink guard pada wastafel untuk memudahkan daur ulang limbah makanan basah disertai petunjuk penggunaannya. Nah, berdasarkan beberapa solusi yang kami berikan, menyebabkan beberapa perubahan pada dana kantin. Di bawah ini ada beberapa perubahan. Untuk gambar pertama itu dana kantin sebelum perubahan. Lalu untuk gambar kedua adalah dana kantin sesudah perubahan jika perubahan menggunakan pemisah antara area makan dan area lainnya. Lalu yang terakhir ada dana kantin sesudah perubahan jika keseluruhan area dirombak ulang. Bisa dilihat di belakang itu wastafel, gudang, dan tempat sampah. Dan untuk area yang dulunya ada wastafel, gudang, dan tempat sampah dijadikan area makan. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai solusi dan perbaikan. Untuk rencana pendukung pelaksanaan perubahan akan disampaikan oleh rekan saya Diandra. Kepada Diandra, silakan. Baik, terima kasih Haya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pendukung pelaksanaan perubahan. Nah, berikut merupakan rencana pendukung pelaksanaan perubahan yang sudah kami susun untuk mendukung transformasi pengelolaan limbah kantin di kampus Wali Batam dan implementasi kebiasaan 3M. Di sini kami membuat 3 rencana utama, yaitu yang pertama ada edukasi dan pelatihan, yang kedua ada pengadaan sarana daur ulang, dan yang ketiga ada kolaborasi. Untuk yang pertama itu edukasi dan pelatihan. Di edukasi dan pelatihan ini, kami membagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada workshop pengelolaan limbah kantin. Nah, di sini kami akan menyelenggarakan workshop untuk mahasiswa, staf, dan pengelola kantin dengan fokus pada pengelolaan limbah berkelanjutan. Untuk narasumbernya sendiri, kami akan mengundang ahli lingkungan dan praktisi pengelolaan limbah untuk memberikan pemahaman mendalam. Selanjutnya, kami akan melakukan seminar 3M dan kesehatan lingkungan. Yang secara langsung khusus membahas konsep 3M, yaitu mengurangi, menggunakan, dan mendaur ulang, dan juga dampak positifnya terhadap kesehatan lingkungan. Untuk narasumbernya, kami akan menghadirkan dari kalangan ahli keberlanjutan dan lingkungan yang berpengalaman. Selanjutnya itu, kami akan melakukan kampanye sosialisasi melalui sosial media sosial, poster, dan presentasi kelas untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Lalu untuk rencana kedua ada, boleh di next, ada pengadaan sarana daur ulang. Di pengadaan sarana daur ulang ini, kami akan melakukan pembelian mesin komposter berdasarkan jenis mesin yang sesuai dengan kebutuhan kampus. Selanjutnya, kami akan melakukan pengadaan tempat sampah daur ulang. Pertama-tama, kami akan menyusun daftar kebutuhan tempat sampah daur ulang di area kampus berdasarkan panduan pengelolaan limbah berkelanjutan. Lalu selanjutnya, kami akan melakukan pelatihan penggunaan sarana bagi staf kebersihan
pengelola kantin, dan mahasiswa tentang penggunaan mesin komposter dan juga pengelolaan tempat sampah daur ulang. Lalu untuk rencana yang ketiga yaitu kolaborasi. Di sini kami akan melakukan kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah berkelanjutan di kampus. Yang kedua, kami akan melakukan kolaborasi dengan perusahaan daur ulang untuk memperkuat implementasi pengelolaan limbah di kampus. Dan yang terakhir, kami akan membuat pameran kegiatan bersama untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan staf untuk berinteraksi langsung dan juga mendapatkan informasi lebih lanjut tentang praktik berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy. Kepada Randy, dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendanaan. Untuk mendukung terlaksananya rencana manajemen perubahan kampus sehat dan berkelanjutan transformasi dalam pengelolaan limbah kantin Polibatam dan kebiasaan 3M, diperlukannya dukungan finansial. Berikut adalah rincian penggunaan dana rencana manajemen perubahan. Jadi berdasarkan tabel rencana anggaran biaya di atas yang di tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa rencana manajemen perubahan kampus sehat dan berkelanjutan transformasi dalam pengelolaan limbah kantin Polibatam dan kebiasaan 3M membutuhkan dana sebesar Rp92.085.000. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang sudah kami sesuaikan dengan proposal yang telah kami susun. Yang pertama, sebagai kesimpulan, perubahan yang telah diajukan berkaitan dengan pengembangan kampus sehat dan berkelanjutan melalui transformasi pengelolaan limbah kantin Polibatam dan implementasi kebiasaan 3M. Hal ini kami pilih dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang kritis seperti kurangnya pemahaman tentang pengelolaan limbah dan kurangnya fasilitas untuk mendukung kesehatan dan kebersihan pada kampus. Lalu tujuan utama dari proposal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat Polibatam dalam pengelolaan limbah kantin yang berkelanjutan serta menerapkan kebiasaan 3M. Rincian anggaran biaya yang telah disusun menunjukkan bahwa rencana perubahan ini membutuhkan investasi sebesar Rp92.085.000 untuk implementasi penuh. Selanjutnya, saran yang kami kemukakan melalui proposal ini adalah meskipun proposal ini adalah proposal yang komprehensif, kami mungkin memerlukan lebih banyak kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti komunitas peduli lingkungan atau perusahaan daur ulang untuk dapat memperkuat efektivitas implementasi. Selain itu, evaluasi berkala dan umpan balik dari masyarakat Polibatam juga penting untuk memastikan keberlanjutan dari perubahan yang sudah kami usulkan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Untuk melengkapi penyusunan proposal, kami mengutip dari jurnal dengan judul Penerapan Change Management dalam Perubahan Proses yang kami akses dari jurnal ResearchGate yang diakses pada tanggal 28 Desember 2023. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 3 kelas 5 LPI 5A pagi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga proposal ini dapat menjadi insight baik untuk kita semua. Dengan itu, presentasi ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.